Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian akan belajar tentang membaca dan menulis huruf Braille dasar ya. Pada mata kuliah ini pertama kalinya kalian akan bertemu dengan saya, yaitu Doni Prakosa. Saya berasal dari program studi pendidikan luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke materi, kita belajar dulu ya. Kita lihat apa yang sudah kalian lihat di materi di sebelah ini. Pertama-tama, apa itu yang dimaksud dengan Braille kira-kira teman-teman ya. Terus siapa sih yang akan menggunakan huruf Braille ini? Dan siapa yang menemukan huruf Braille ini? Dan bagaimana membaca atau menulis huruf Braille ini? Gitu. Nah, di materi awal ini kita akan mulai bahas satu per satu. Ya. Setuju teman-teman? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Ya. Ya. Ini. Yang menggunakan huruf Braille yaitu adalah anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Apa itu hambatan penglihatannya? Ketika dia memiliki hambatan penglihatan, dibantu dengan optik atau lensa, tetapi anak tersebut masih memiliki hambatan. Lah, itu yang dimaksud dengan anak tunanetra atau orang dengan tunanetra. Ya, pada orang dengan tunanetra atau pada anak yang mengalami hambatan tunanetra ini, yang pertama memiliki keterbatasan. Ya, keterbatasannya ini ada 3. Yang pertama, keterbatasan dalam lingkup keanekaragaman pengalaman. Keterbatasan ini berupa si anak tunanetra tidak bisa mengolah informasi yang kita berikan kepada dia secara utuh ya. Jadi informasi yang dia terima itu masih berupa potongan-potongan ya, atau hanya sepatah demi sepatah. Yang kedua adalah keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan ya. Si anak tunanetra ini memiliki hambatan berinteraksi dengan lingkungan karena dampak dari ketunanetraannya ya. Si anak tidak bisa secara bebas berinteraksi atau secara menyeluruh berinteraksi dengan lingkungannya ya. Dia memiliki gangguan ketika berinteraksi. Yang ketiga, keterbatasan dalam berpindah-pindah tempat ya. Otomatis ketika kita mengalami gangguan pada penglihatan, itu akan berdampak langsung kepada mobilitas kita. Kita akan kesulitan dalam menentukan arah. Kita akan kesulitan dalam berpindah tempat. Ya. Itu teman-teman sekalian, mohon diingat-ingat ya. Nanti ketika kalian bertemu dengan tunanetra, ingat 3 hal ini. Ya. Oke, paham? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yang pertama yaitu dibacakan hal yang ingin diketahuinya ya. Selanjutnya membaca buku dengan huruf Braille, bisa dengan bantuan komputer bicara dan lain sebagainya ya. Itu untuk mengatasi keanekaragaman pengalaman ya. Yang kedua, untuk mengatasi hambatan sosialisasinya yaitu berhadapan langsung dengan orang lain, mendengarkan radio, menggunakan HP bicara yang sudah terinstal oleh aplikasi JAWS ya teman-teman sekalian, atau screen reader. Yang ketiga, ketika si anak mengalami hambatan mobilitas, kita menawarkan bantuan menggunakan dengan guide dog, yaitu anjing penuntun. Terus selanjutnya yaitu pendamping awas. Yang selanjutnya lagi yaitu menggunakan tongkat ya. Tongkat itu ada 2 macam.
tongkat yang secara umum kita lihat yang bisa dilipat jadi 3 atau 4 itu ketika dia sedang tidak beraktivitas. Lalu ada lagi tongkat yang difasilitasi dengan detektor, ya. Tongkat detektor itu biasanya bisa mendeteksi benda-benda apa saja yang ada di depan atau digunakan ketika si anak berjalan atau mobilitas, gitu. Oke, ke slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini penemu huruf Braille, yaitu Louis Braille, yang lahir pada 4 Januari tahun 1809 di Paris. Pada usianya 3 tahun, matanya rusak karena tidak sengaja tertusuk oleh pisau. Ya, matanya tidak sengaja tertusuk pisau. Ketika dia mulai usia sekolah, dia bersekolah di sekolah khusus untuk tunanetra. Dan setelah lulus menjadi guru bantu di sekolah tersebut. Louis Braille meninggal pada tahun 6 Juni tahun 1852. Namun tulisan Braille melalui kongres yang diadakan tahun 1860 di Paris baru diresmikan untuk atau sebagai tulisan resmi untuk penyandang tunanetra. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri baru masuk yaitu pada tahun 1901 pada Blinded Institute di Bandung yang didirikan oleh Dr. Westhoff, ya. Jadi Braille itu pertama kali masuk di Indonesia tahun 1901, ya, pada Yayasan Blinded Institution di Bandung. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana caranya kita membaca huruf Braille? Ya, penggunaan jari tangan. Nah, ini menurut Guiton tahun 81 menyatakan bahwa peradaban atau perabaan yang paling peka adalah pada ujung lidah, ujung jari, dan hidung. Sedangkan Pinel pada 1993 menyatakan bahwa bagian tubuh yang mampu mendiskriminasikan taktual yang halus adalah tangan, bibir, dan lidah. Braille tidak direkomendasikan meraba atau diraba dengan menggunakan lidah, ya. Jadi huruf Braille ini tidak direkomendasikan membacanya dengan menggunakan lidah, tetapi menggunakan ujung tangan ya teman-teman. Jadi ketika kalian berhadapan dengan huruf Braille, jangan membacanya dengan menggunakan lidah. Ingat, pakai ujung jari ya. Itu teman-teman. Nah, ini merupakan contoh gambar titik-titik yang ada di reglet atau posisi ketika kalian akan menulis huruf Braille ya. Di situ ada 6 titik ya. Membacanya dari atas kiri ke bawah nomor 3 dan dilanjutkan ke nomor 4 seperti gambar yang tertera di samping ini ya. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Ada 6 titik dan jarak titiknya ini sama semuanya ya. Itu. Kalian bisa lihat contohnya huruf A, B, C, D, E, dan selanjutnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan pada gambar yang di samping ini, kalian bisa lihat. Kenapa kok tadi itu huruf bacanya di sebelah kiri itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan huruf tulisnya ini terbalik ya. Dalam penulisan Braille harus dibalik ya agar tidak terjadi kekeliruan pada saat membaca. Nah, teman-teman ketika akan menulis Braille ini
menggunakan alat atau storage yang dinamakan Riglet dan stylus ya. Riglet dan stylus. Nanti di slide terakhir kalian akan saya berikan contoh apa itu Riglet, apa itu stylus ya untuk menulis huruf Braille ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini perbedaan membaca. Bisa dilihat ya di sini. Ini ada tulisan hide ya, hide bersembunyi. Kalaupun teman-teman membacanya sama seperti ketika kita membaca huruf awas ya, sama seperti ketika kita membaca huruf awas ya, dari kiri ke kanan. Sedangkan cara menulisnya kita balik ya. Kita balik dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Tuh, teman-teman bisa melihat perbedaannya ya semuanya. Jadi katakanlah ini huruf atau ini kertas. Ketika kalian membaca kertas, kita bacanya dari kiri ke kanan, dari sini ya. Tetapi ketika menulis kita balik ya, kita balik dari sini, dari kanan ke kiri, gitu. Itu ya teman-teman sekalian. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, saya rasa bisa ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh alfabetik yang ada di Inggris. Kalian bisa lihat itu ada tulisan singkat ya. Jadi mulai dari huruf A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Selanjutnya ini ada beberapa tulisan singkat untuk menyingkat kata-kata and, for, of, the, with, dan lain sebagainya gitu. Ini alfabet yang ada di negara Inggris ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya untuk alfabetnya sendiri sama ya untuk di negara manapun. Jadi kalau A itu ya ada di titik 1, kalau B ada di titik 2, kalau C ada di titik 3, kalau D ada di titik 1, 4, 5, kalau E ada di titik 1 dan 5 dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita di Indonesia kita bisa melihat ya ada tanda baca yang berisi koma, titik, dua, titik, tanda tambah, tanda seru, tanda kurung buka, kurung tutup dan lain sebagainya. Nah, itu juga memiliki karakteristik masing-masing. Nah, bisa dilihat di bawah sini ya teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nah, sedangkan bagaimana kalau menulis tanda angka? Tanda angka ini kalian bisa melihat nih, tanda di paling bawah. Nah, tanda di paling bawah, tanda apa? Huruf atau angka yang paling bawah itu, di baris paling bawah. Kalian bisa lihat di sampingnya itu atau di kotak bawah itu terdapat dua jenis ya. Yang pertama itu menandakan tanda angka yang terdiri dari titik 3, 4, 5, 6. Nah, dilanjutkan yang selanjutnya itu merupakan titik atau abjad dari huruf abjad di atasnya itu. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini sama huruf ini huruf Braille tulisnya. Nih, kalian bisa melihat ya Braille tulisnya. Jadi kan tadi A-nya di sebelah kiri, kalau tulisnya A-nya itu titik satunya berada di sebelah kanan. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat, ini yang pertama ini contoh penulisan angka. Yang di tanda hitam itu merupakan contoh penulisan pertama kali kalau kita menulis angka ya. Tuh, kita bisa melihat di situ. Terus kalau kembali ke huruf lagi, kita bisa melihat di baris kedua. Ya, kembali ke huruf K. Oke. Nah, ini contohnya. Teman-teman sekalian bisa nulis atau bisa baca ini ya. Ini C-A-T ya. Cat atau cat ya tulisannya. Itu. Ini huruf C itu berada di angka
1 dan 4. Terus kalian bisa melihat di sini ada di titik 1 dan seterusnya gitu ya. Ini huruf Braille ya, contoh huruf Braille yang tulisannya cat atau cat. Nah, ini teman-teman bisa baca ini. Nah, ini huruf J, E, L, L, Y, jelly gitu. Nah, ini contoh angkanya. Angkanya 64. Kalian bisa melihat tanda angka hitam ini ya. Ini ketika kalian ingin menulis angka, berarti teman-teman harus memperhatikan atau teman-teman pertama kali harus membuat titik-titik, yaitu di titik 3, 4, 5, 6 ya. Baru dilanjutkan dengan alfabet. Ya, alfabet ini kalau udah dibarengi dengan tanda angka maka akan menjadi angka itu. Oke. Nah, ini contoh-contoh alat-alat Braille. Ya, kalian bisa lihat yang mulai dari kanan atas ini yaitu Riglet dan stylus, yang tengah ini mesin ketik Braille, yang ketiga paling bawah ini yaitu mesin cetak Braille. Oke, gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Oh ya, ada satu lagi saya lupa. Nah ini, ketika kalian belajar huruf Braille, kalian tidak perlu menghafalkan seluruh abjadnya. Ya, saya lupa menyampaikan satu hal. Ketika kalian membaca huruf Braille, cukup diingat-ingat saja huruf A sampai dengan J. Ya, ingat-ingat saja. Kalian kalau sudah ingat huruf A sampai J, lah nanti huruf K, L, M, K sampai dengan T hanya ditambahkan titik ke-3. Kalian bisa perhatikan ya di sini. Nih, kalian huruf A, K. Nah, itu kalian bisa perhatikan. Nah, untuk huruf U sampai Z itu bisa ditambahkan dengan titik 3 dan 6. Nah, itu cara paling mudah untuk menghafalkan Braille ya. Insya Allah dengan metode tersebut kalian bisa menghafal lah nanti kurang lebih 60 menit. Itu paling lama gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman sekalian atas partisipasinya dalam mengikuti mata kuliah membaca dan menulis Braille di program studi pendidikan luar biasa gitu. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.